Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Jawa Barat patut waspada, kasus kematian demam berdarah tahun ini naik nyaris 3 kali lipat. Komplotan penculik ibu rumah tangga di Bandung akhirnya diringkus. Seorang remaja terluka kena senjata tajam dalam tawuran antar geng motor di Kota Bogor. Sempat jadi buron, 4 pria komplotan penculik ibu rumah tangga di Bandung akhirnya diringkus. Dalam penculikan itu mengajak 3 orang lain dengan dalih menagih utang. 4 pria pelaku penculikan seorang ibu rumah tangga di Bandung akhirnya diringkus polisi. Keempatnya langsung menjalani pemeriksaan intensif. Salah satu pria berinisial DA yang sudah saling mengenal dengan korban diduga menjadi otak penculikan. Sementara 3 orang lainnya diajak oleh DA dengan dalih menagih utang dan diiming-imingi uang imbalan. Dari pemeriksaan sementara, penculikan berlatar belakang sakit hati kepada korban. Untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Untuk motif masih kita dalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara dari perjalanan tadi telah ditangkap, yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Penculikan terjadi di depan rumah korban di kawasan Sukanagara, Antapani, Kota Bandung, 8 Desember lalu. Wanita 43 tahun itu dibawa setelah salah seorang pelaku menodongnya dengan benda mirip pistol. Tak sampai 24 jam, korban kembali ke rumah dengan diantar pengemudi ojek yang dipesan oleh penculik. Berdasarkan keterangan korban, komplotan tersebut tak mengambil barang berharga kecuali kartu SIM di ponselnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Seakan tak ada kapoknya, meski sudah 4 kali masuk penjara, seorang pelaku pencuri sepeda motor kembali beraksi. Ia diringkus tim Reskrim Polres Sumedang setelah mencuri di kawasan Sumedang Selatan. Meringis kesakitan, mau tak mau harus dirasakan Tommy, pelaku pencurian sepeda motor ini. Ia mendapat tindakan medis di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang pada Rabu dini hari. Pelaku mendapat hadiah timah panas dari tim buruh sergap Resmo Polres Sumedang lantaran melakukan perlawanan dan di bawah pengaruh alkohol saat ditangkap di kawasan Jatinangor. Usai mendapat tindakan medis, pelaku langsung digiring petugas ke Mako Polres Sumedang untuk diinterogasi. Tommy merupakan seorang DPO dan 4 kali keluar masuk bui kasus yang sama. Pelaku ditangkap dari hasil pengembangan laporan korban yang kehilangan motor pada Minggu 8 Desember lalu di kawasan Sumedang Selatan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor curian yang sebelumnya sempat dipinjam pelaku dan langsung dicuri. Tadi sempat ada perlawanan karena yang bersangkutan juga dalam kondisi minuman beralkohol ya. Timbul sedikit ada perlawanan dari yang bersangkutan, akhirnya namun tetap bisa kita amankan hingga kita bawa ke Polres Sumedang ini. Barang bukti yang diamankan? Nah, barang bukti yang diamankan adalah 1 unit kendaraan Vario warna hitam ya, milik korban. Setelah kita cross check, ternyata korban juga sudah membuat laporan di Polres Sumedang. Saat ini pelaku terancam pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Aksi tawuran antar kelompok geng motor dengan senjata tajam di Kota Bogor. Seorang remaja mengalami luka terkena sabetan senjata tajam hingga dilarikan ke rumah sakit. Aksi tawuran terjadi di Jalan Raya Dekeng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Akibat tawuran pada Selasa dini hari itu, seorang remaja menderita luka pada bagian tangan dan kakinya akibat terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran yang dilakukan kedua kelompok geng motor itu rupanya juga menggunakan senjata tajam seperti celurit, pedang, hingga parang untuk melukai lawannya.
Rame, banyak motor, kayak geng motor gitu. Mereka tawuran atau gimana? Tawuran, kayaknya udah janjian. Oh, jadi Ibu ngeliat langsung pas kejadian itu? Iya, pas ngeliat langsung, pas lihat dibacoknya ke sini larinya. Ya. Di jalan sini Bu, kejadiannya rame-rame? Iya, rame di sini, di jalan, pas di jalan ini. Pokoknya nggak bisa keluar, Bawa senjata-senjata semua? Senjata semua. Perekaman CCTV tersebut, kemudian juga sudah mendatangi TKP serta memintai keterangan beberapa orang saksi yang ada di TKP. Itu benar dugaan antar kelompok geng atau gimana? Untuk sementara kita masih melakukan identifikasi karena memang sampai dengan saat ini kita masih belum menerima adanya laporan dari masyarakat. Kasus tawuran antar geng motor ini kini tengah diselidiki aparat Polsek Bogor Selatan dengan mengamankan alat bukti rekaman CCTV. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sejumlah mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi demo menuntut diusutnya kasus pelecehan terhadap SPG oleh oknum anggota Dewan. Mereka membentangkan kain berisi tuntutan di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Tak ada marwah. Negara ini dibangun atas dasar rahim perempuan. Dengan membentangkan spanduk kecaman, ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon Selasa sore. Massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes keras atas tindakan tidak terpuji anggota Dewan terhadap seorang sales promotion girl. Massa mendesak pimpinan Dewan dan kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan yang dilakukan oleh wakil rakyat pada 7 Desember kemarin. Aksi tercela tersebut dianggap merendahkan harkat martabat seorang wanita. Harus mengawal dan usut tuntas sampai dugaan kasus ini benar-benar mendapatkan respon yang adil. Korban mendapatkan keadilan dan kami semua akan terus tetap mengawal, kami semua akan terus bersinergi untuk mendapatkan keadilan yang benar-benar adil. Sekali lagi, ini kami melakukan ini adalah untuk harga diri perempuan, untuk marwah perempuan, untuk citra diri perempuan. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memastikan proses terhadap anggota Dewan tersebut sedang berjalan dan selesai dilakukan klarifikasinya. Nantinya, Badan Kehormatan Dewan akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Ya kami akan penuhi lah, gitu. Karena memang kami juga mengawal secara serius terkait itu. Namun kan harus ada terkait informasi yang berimbang juga. Tapi tentunya ini menjadi sebuah catatan ya bagi kami tentang kejadian ini. Jadi kami pasti akan serius mengawal hal ini. Sebelumnya, cuitan seorang SPG mengaku dilecehkan oleh MJ, anggota Dewan, dan viral di media sosial. Korban pun telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sidang perkara ilegal akses distribusi konten Next Parabola digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum PT Media Tama Televisi menyatakan adanya tindak pidana ilegal akses. Sidang lanjutan perkara ilegal akses distribusi konten Next Parabola kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin sore. Dalam persidangan, para kuasa hukum tetap pada pembelaannya yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ilegal akses distribusi konten Next Parabola. Sementara kuasa hukum PT Media Tama Televisi, Andrios Insan Pranowo, menyatakan jaksa penuntut umum telah membuktikan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana ilegal akses. Kalau kita melihat dari persidangan ya, dari awal sampai akhir, jelas bahwa jaksa penuntut umum sudah bisa membuktikan dugaan tindak pidana ITE, akses ilegal akses distribusi siaran Next Parabola. Ya, mudah-mudahan sih kita berharap kepada majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil sesuai dengan fakta di persidangan.
Selama beroperasi, terdapat 1.500 konsumen di wilayah Sukabumi yang berlangganan kepada LCO S-Vision. Setiap satu konsumen diharuskan membayar biaya Rp40.000 per bulannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung.